Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah agar nikmat yang kita rasakan sekarang ini terus tentunya bertambah dan bertambah, terutama kita sekarang dalam keadaan seperti ini. Dengan syukur kita kepada Allah, insyaallah apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan di sekeliling kita saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabak penyakit, virus dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kitab Tauhid. Naam. Dan insyaallah kita akan masuki bahasan bab yang ke-64. Bahasan yang ke-64 yaitu babun ma jaa fil iqsam 'ala Allah. Babun ma jaa fil iqsam 'ala Allah. Bab larangan bersumpah mendahului Allah. Bab larangan bersumpah mendahului Allah. Tapi ini adalah bab yang dari segi zahirnya itu sangat erat kaitannya dengan tauhid. Di mana tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi, baik zahir maupun batin. Baik zahir maupun batin. Kemudian sebagaimana halnya yang pernah kita lalui bersama kaitannya dengan sumpah, karena pernah kita sebutkan dan mempelajari bersama bab sumpah ini, yaitu tidak boleh banyak bersumpah, dan banyak bersumpah itu adalah bagian yang mengurangi kemurnian tauhid seorang karena dilihat dari sisi adab. Dilihat dari sisi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu sering bersumpah, maka dalam dirinya itu seolah keagungan Allah Subhanahu wa taala telah berkurang atau bahkan tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu dari sisi ini maka banyak bersumpah walaupun atas nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini ini mengurangi tauhid, kemurnian tauhid. Jadi kalau kita mau bersumpah, maka hendaknya seorang itu bersumpah dengan nama Allah pertama, kemudian bersumpah dengan sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Nah, sekarang bab yang ini, bab yang ke-64, larangan bersumpah mendahului Allah. Di sini disebut al-iqsam, yakni bersumpah. Nah, dengan sebab-sebab tertentu, maka dia bersumpah di sini. Dengan itu Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di sini apa maksud daripada bersumpah mendahului Allah di sini, yaitu al-iqsam 'ala Allah, bersumpah mendahului Allah. Apa maksudnya? Kata beliau, an tahlifa 'ala Allah an yaf'al atau tahlifa 'alaihi an la yaf'al. Jadi maksudnya di sini adalah kamu bersumpah atas nama Allah bahwa Allah akan berbuat ini, dan juga kamu bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan berbuat seperti ini, tidak akan melakukan seperti ini, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan bab yang ini, yaitu bersumpah Allah akan melakukan sesuatu atau bersumpah Allah tidak akan melakukan sesuatu. Maka dalam terjemah penerjemah di sini menyebutkan larangan bersumpah mendahului Allah. Mendahului Allah. Di sini maksudnya adalah bersumpah bahwasanya Allah akan melakukan sesuatu atau Allah tidak akan melakukan sesuatu. Baik. Nah, ini berarti apa perbedaan dengan bab-bab sebelumnya? Bab-bab sebelumnya kaitannya dengan bersumpah yang menyandarkan perbuatannya sendiri. Bersumpah atas nama Allah
untuk menguatkan perbuatannya, untuk menguatkan perbuatannya. Ya contoh, demi Allah saya tidak akan pergi ke sini. Demi Allah saya tidak akan makan ini. Demi Allah saya akan berpuasa. Demi Allah, artinya dia bersumpah kepada Allah atas nama Allah untuk mendasari perbuatannya. Nah, ini yang kita pernah lalui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan itu tidak boleh terlalu banyak. Yang pernah kita sebutkan tadi, tidak boleh terlalu banyak. Karena itu akan mengurangi kemurnian tauhid kita. Dengan alasan-alasan juga yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, bab ini, supaya kita lebih paham lagi bab ini, adalah yakni bersumpah atas nama Allah untuk menyandarkan perbuatan Allah. Menyandarkan atau menguatkan perbuatan Allah. Paham ya perbedaan antara bab sebelumnya yang kita dilarang banyak bersumpah dengan bab yang ini. Jadi sekali lagi, yang kita dilarang banyak bersumpah itu adalah bab yang membahas tentang menguatkan perbuatan kita dengan menyebut nama Allah. Nah, tapi ini menguatkan perbuatan Allah dengan menyebut nama Allah. Maka itu disebut di sini larangan bersumpah mendahului Allah. Namun apa rinciannya ya tentu nanti kita akan sebutkan. Oleh karena itu di sini penulis menyebutkan yakni babnya babun majaa fil iqsami 'ala Allah. Bab keterangan tentang bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah itu. Nah, apa keterangannya? Ya tentu di sini penulis tidak menyebutkan hukumnya secara langsung. Tidak menyebutkan hukumnya secara langsung, tidak menyebut larangan, tidak menyebut boleh perbuatan ini, tidak. Nah, namun dari keterangan yang ada, maka didapati ada sebagian bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah, itu ada yang tidak dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, kalau kita lihat hadis yang beliau sebutkan di sini, penulis menyebutkan di sini, maka wajar tentunya penerjemah menerjemahkan larangan bersumpah mendahului Allah. Wajar, karena merujuk kepada hadis ini. Kalau tidak nanti kita akan sebutkan macam-macam bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah. Baik itu perbuatan yang akan dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan. Baik perbuatan yang akan dilakukan maupun perbuatan yang tidak dilakukan. Dan sebelum kita menyebutkan macam-macam bersumpah atas nama Allah dalam yang dimaksud dengan bab ini, tentu kaitannya dengan tauhid adalah apabila seorang bersumpah mendahului Allah ini, lalu sumpahnya tersebut tidak sama dengan perbuatan Allah, maka dia telah ta'ali, yaitu telah meninggikan diri, menyombongkan diri kepada Allah. Ya tentu kalau sudah menyombongkan diri, meninggikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu confirm tauhidnya pun tidak sempurna dan bahkan rusak. Kenapa? Karena telah mendahulukan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu? Allah tidak akan, contoh dalam hadis ini, tidak akan mengampuni fulan. Dari mana dia tahu? Maka sebab itulah ucapan orang ini, wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, tengok di sini dalam hadis ini katanya wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, dia bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah yang dia ingin kuatkan di sini? Perbuatan Allah yang dia ingin kuatkan di sini adalah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan. Berarti dia telah confirm dengan sumpahnya ini Allah tidak akan mengampuni fulan. Apakah ada yang menjamin? Tidak ada yang menjamin tentunya. Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu, dalam hal ini adalah salah satu contoh larangan bersumpah mendahului Allah. Mendahului Allah. Karena kita tidak tahu perbuatan Allah pada fulan ini. Apakah fulan akan diampuni oleh Allah? Atau apakah fulan akan tidak diampuni oleh Allah? Itu semua perbuatan Allah. Mengampuni maupun tidak mengampuni, melakukan atau tidak melakukan, itu semua adalah perbuatan Allah.
Jadi kita tidak tahu perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal fulan ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan kaitannya dengan dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, nanti insya Allah kita akan baca lagi hadis ini. Namun kita mengetahui bahwasanya penerjemah menerjemahkan bab ini dengan ucapan larangan bersumpah menjadi Allah ini berdasarkan hadis yang dinukil oleh penulis di sini. Kalau tidak, maka penulis sendiri menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan keterangan tentang bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah. Keterangannya, bagaimana keterangannya? Beliau tidak menghukumi. Karena kalau kita lihat, nanti kita akan sebutkan macam-macam bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah, baik Allah akan melakukan atau tidak melakukan, ini banyak ada macam-macamnya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Paham ini? Paham bab ini? Sehingga sekali lagi antara penerjemah dengan penulis kitabnya sendiri itu tidak ada pertentangan pada hakikatnya. Tidak ada pertentangan. Baik. Jadi kita telah mengetahui maksud daripada bab ini. Kemudian juga kita telah mengetahui kaitan bab ini dengan bab tauhid, sehingga sangat perlu untuk diingatkan. Sangat perlu untuk diingatkan. Jadi kita ulangi, kaitan bab ini dengan bab tauhid adalah orang ini tidak beradab. Orang ini telah meninggikan diri kepada Allah. Kalau boleh kita sebut, orang ini telah menyombongkan diri kepada Allah. Seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini mengurangi tauhid. Mengurangi tauhid. Dan bagi seorang yang ingin sempurna tauhidnya, ingin lurus tauhidnya, dan ingin mati di atas kemurnian tauhid, maka hal-hal seperti ini yang mungkin ada sebagian di antara kita yang menganggapnya remeh, itu tentu harus benar-benar dijauhkan sejauh-jauhnya. Sebetulnya ini pentingnya kita belajar tauhid. Bahwasanya hal-hal seperti ini yang banyak orang tidak mengetahuinya, yakni kita mempelajarinya, dan justru malah hal-hal seperti ini yakni hukum syariat ini sangat berat. Dan nanti kita akan bacakan hadisnya sampai Allah dalam hadis yang dinukilkan oleh penulis dalam bab ini, Allah menghapus semua amalmu. Menghapus semua amalmu. Dan nanti kita akan terangkan. Baik. Ayyuhal ikhwatul akhawat rahimakumullah. Sekarang kita akan sebutkan macam-macam bersumpah atas nama Allah. Macam-macam jenis, ya, bagian bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah. Untuk menguatkan perbuatan Allah. Jadi ucapan kalimat menguatkan perbuatan Allah, ini saya tambah agar kita faham perbedaan bab ini dengan perbedaan sebelumnya, bab sebelumnya, karena bab-bab sebelumnya berkaitan dengan sumpah nama Allah juga. Supaya tidak bingung. Jadi supaya tidak bingung, kita ucapkan di sini adalah bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah. Baik itu Allah melakukan atau Allah tidak melakukan. Nah, sekarang macam-macamnya. Nah, dari macam-macamnya ini kita akan mengetahui mana satu yang boleh, mana satu yang tidak boleh. Mana satu yang boleh, mana satu yang tidak boleh. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid, beliau menyebutkan di sini wal qasam 'ala Allah yang qasimu ila aqsam, dan bersumpah atas nama Allah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Baik. Yang pertama kata beliau adalah an yuqsima bima akhbarallahu bihi wa rasulihi min nafyin au itsbat. Fahada la ba'sa bihi, yaitu bersumpah atas nama Allah, itu tentang suatu hal yang ditetapkan atau dinafikan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ini yang jenis yang pertama. Jadi kita ulangi jenis pertama, bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu hal
yang ditetapkan atau yang dinafikan, oleh Allah dan Rasul-Nya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih, baik Al-Quran maupun Sunnah. Apa hukumnya ini? Ini la ba'sa bihi, ini boleh. Kenapa boleh? Karena tadi kita tetapkan atau kita nafikan sesuatu yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang sudah jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita bersumpah atas nama Allah. Nah, contoh, dalam hal ini kita telah mengetahui bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah, dan dalilnya banyak sekali. Maka dalam hal ini boleh apa tidak kita sebutkan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ingat, ini kita berbicara secara umum ya. Siapa saja yang syirik kepada Allah, kita sebut wallahi, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini boleh apa tidak? Boleh. Nah, jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi SAW sendiri ada ketetapan bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan bentuk-bentuknya, macam-macam jenis-jenisnya, kesyirikan-kesyirikan yang ada, maka tidak dimaafkan. Tadi dah kita sebutkan ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dah pasti ini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Dan mengampuni selainnya. Dosa-dosa selainnya. Dan kiaskan kepada dalil-dalil yang sahih berkaitan dengan perbuatan Allah. Tentang Allah memberikan pahala. Atau tadi Allah tidak akan mengampuni. Ya, kita contoh. Contoh, kita tahu hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan Sya'ban. Nah, ini kita sekarang berkaitan dengan Sya'ban. Allah di pertengahan Sya'ban melihat kepada para makhluknya dan Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua orang. Orang yang musyrik, orang yang berbuat syirik, dan orang yang ada permusuhan dengan sesama manusia. Ada orang yang memiliki masalah, memiliki permusuhan. Maka dua jenis orang ini tidak diampuni oleh Allah. Jadi boleh apa tidak kita sebut demi Allah. Nah, gitu. Orang yang masih bermusuhan di pertengahan atau sampai pertengahan, sampai akhir bulan Sya'ban, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh apa tidak kita sebut? Boleh. Apakah ini bukan termasuk larangan bersumpah mendahului Allah? Tidak, karena dalam hal ini kita tidak mendahului Allah. Kita mendasari ucapan kita ini, kita mendasari sumpah kita ini justru berdasarkan hadis yang sahih, dalil yang sahih. Maka tidak ada sifat atau tidak ada unsur mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di sini. Dipahami ya? Jadi seluruh dalil-dalil yang menetapkan, dalil-dalil yang menafikan itu boleh. Kita takkid perbuatan Allah tersebut, kita tetapkan, kita kuatkan perbuatan Allah tersebut dengan bersumpah. Ini boleh. Wallahi, demi Allah, orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang besar. Boleh atau tidak? Boleh. Wallahi, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahi, orang yang menyambung silaturahim yang pernah kita bahas akan dipanjangkan umurnya, akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, mereka akan mendapatkan itu semua. Lalu tiba-tiba ada orang, tidak boleh kita bersumpah mendahului Allah. Saya tidak mendahului Allah, saya menyebutkan ini dan saya bersumpah, bahwa saya yakin. Lalu ada orang bilang, ada orang yang silaturahim, ada orang ini tapi tidak mendapatkan itu. Bagaimana? Berarti bukan dalilnya yang salah, tapi permasalahannya di orangnya. Karena mungkin orang ini tidak ikhlas lillahi ta'ala. Atau mungkin Allah tidak memberikannya sekarang, tapi akan memberikannya pada waktu-waktu yang lain. Tapi yang jelas, apabila sahih hadisnya, apabila dalilnya tetap dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu kita yakin, seyakin-yakinnya akan terjadi.
seyakin-yakinnya akan didapatkan, seyakin-yakinnya akan terlaksana. Nah, maka kita sebut wallahi. Nah, dalam hal ini boleh. Dalam hal ini boleh. Oleh karena itu jangan coba-coba yakni bawa-bawa hadis Nabi SAW untuk konspirasi, jangan. Jangan. Ini banyak sekarang ini ustadz-ustadz akhir zaman, begitu ya, ustadz-ustadz akhir zaman. Bersumpah atas nama Allah ya, untuk menguatkan konspirasinya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena hadis Nabi SAW tidak boleh dicocok-cocokkan istilahnya, disesuaikan dengan konspirasinya, dengan perkiraan-perkiraannya. Lalu dia sebut wallahi, ini kalau udah ini, terutama sekarang ada corona, dilihatnya jamaah haji atau jamaah umroh tidak ada, konon orang yang tawaf di Ka'bah. Kemudian apabila tahun ini gitu tidak ada haji, maka wallahi, begitu. Akan terjadi ini. Tidak boleh seperti itu. Karena itu namanya konspirasi. Wallahu alam terjadi apa tidak? Wallahu alam, kita tidak tahu betul apa tidak tahu. Tapi yang jelas jangan coba-coba bersumpah atas nama Allah atas suatu hal yang tidak jelas. Atas suatu hal yang tidak jelas. Baik. Jadi kalau sudah jelas dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ya kita tetapkan. Terjadi apa tidak terjadi itu urusan belakangan. Tapi yang jelas ini yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Maka ini sekali lagi boleh. Kemudian selanjutnya yang kedua kata beliau rahimahullah Syekh Utsaimin rahimahullah taala kaitan dengan bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau adalah an yuqsima ala rabbih liquwwati rajaihi wa husni adh-dhanni bi rabbih, yaitu bersumpah atas nama Allah atas dasar kuatnya roja, kuatnya harapannya, kekuatan harapannya, dan husnudzannya kepada Allah. Nah, kekuatan harapan dan husnudzannya kepada Allah. Nah, ini. Jadi dia bersumpah atas nama Allah atas dasar apa? Atas dasar kekuatan roja, harapannya kepada Allah, kuatnya harapannya, dan juga husnudzannya kepada Allah itu sangat besar. Sehingga dia sebut wallahi. Wallahi. Demi Allah. Jangan ini, jangan itu. Ini boleh. Ini kasusnya pada disebutkan itu pada kasus Ar-Rabi' binti Nadar. Ar-Rabi' binti Nadar, yaitu kasus daripada Ar-Rabi' binti Nadar. Ar-Rabi' binti Nadar ini adalah bibi daripada Anas bin Malik. Bibi daripada Anas bin Malik. Nah, Ar-Rabi' binti Nadar ini itu pernah mematahkan gigi salah seorang wanita Ansor. Salah seorang anak-anak wanita Ansor. Ini kan mematahkan gigi berarti kisos ini. Kisos. Lalu mereka pun menuntut kisos kepada Nabi SAW. Ya kisosnya adalah kalau gigi patah ya harus juga dipatahkan giginya. Lalu datanglah yakni orang-orang yang meminta kisos kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian datanglah yakni An-Nadar bin Malik di sini, atau An-Nadar di sini datang, yaitu keluarga daripada Ar-Rabi' binti An-Nadar. Baik, keluarga daripada Ar-Rabi' binti An-Nadar ini datang kepada Nabi SAW, yaitu Anas. Kata beliau di sini Anas bin Nadar, faqama Anas bin Nadar faqala atuksiru thaniyat Ar-Rabi'. Jadi kita ulangi kisahnya bahwasanya Ar-Rabi' binti Nadar, bibi daripada Anas bin Malik, itu pernah mematahkan gigi salah seorang wanita Ansor. Lalu keluarga wanita Ansor, orang-orang Ansor ini minta kisos kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun memutuskan kisosnya, memutuskan untuk dikisos. Lalu salah seorang keluarga Anas bin Malik berdiri, yaitu Anas bin Nadar. Anas bin Nadar berdiri. Ya Rasul, apakah engkau akan mematahkan gigi Ar-Rabi' juga? Rasulullah SAW menjawab, ya Anas, kitabullah al-qisas. Ya Anas, hukum Allah adalah qisas, yaitu asin bisin, gigi dibalas dengan gigi.
Lalu Anas bin Nadhr mengatakan, "Wallah la tuksiru thaniyatar rabi'." Demi Allah. Demi Allah. Kamu tidak akan Anda tidak akan mematahkan gigi ar-rabi'. Nah, ini si Anas bin An-Nadhr itu bersumpah atas nama Allah bahwasanya yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan mematahkan gigi ar-rabi'. Nah, ini bagaimana ini? Boleh apa tidak begitu? Bagaimana? Boleh apa tidak? Apakah ini termasuk bersumpah mendahului Allah apa tidak? Jadi Anas bin An-Nadhr bersumpah demi Allah, Rasul tidak akan mematahkan gigi ar-rabi' sebagai bentuk kisos. Sementara hukum Allah adalah kisos. Hukum Allah adalah kisos. Bagaimana? Boleh apa tidak? Nah, ini dalam bab ini maka boleh. Atas dasar apa? Atas dasar kekuatan harapannya kepada Allah dan husnudzonnya kepada Allah. Dia yakni bermunajat husnudzon, kemudian harapannya tinggi kepada Allah bahwasanya Allah akan melembutkan hati Rasulullah. Taib. Kemudian juga mereka orang-orang Ansor akan memaafkan Ar-Rabi' binti Nadhr. Begitu. Oleh karena itu setelah tidak berapa lama keluarga Anas atau Ar-Rabi' binti Nadhr atau Anas bin An-Nadhr, Anas bin Nadhr berarti saudara daripada Ar-Rabi' binti Nadhr, terus meminta agar tidak dipatahkan gigi saudaranya ini, saudarinya Ar-Rabi' binti Nadhr. Lalu dengan demikian maka Allah memberikan kepada atau memasukkan kepada hati-hati orang-orang Ansor yang meminta kisos tadi kelembutan, sehingga mereka mendapatkan mereka memberikan maaf kepada Ar-Rabi' binti Nadhr. Sehingga apa terjadi? Tidak terjadi gigi dibalas dengan gigi, artinya tidak dipatahkan giginya. Nah, berarti sumpahnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah menyebutkan inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ada di antara hamba-hamba Allah apabila mereka bersumpah, maka Allah akan menjawabnya. Allah akan mengabulkannya. Nah, dalam hal ini, contoh, Anas bin Nadhr bersumpah kepada Allah, wallahi, Rasul tidak akan mematahkan gigi Ar-Rabi', yaitu saudari perempuannya. Wallahi. Nah, ini adalah kekuatan husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjawabnya. Bagaimana bentuk Allah menjawabnya? Allah memasukkan ke dalam hati orang-orang yang menuntut kisos itu kelembutan sehingga memaafkan Ar-Rabi', jadinya tidak dipatahkan gigi. Ini boleh. Ini boleh. Taib. Taib. Kemudian ini yang kedua, kemudian jenis yang ketiga kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, an yakunal hamilu lahu huwal i'jab bin nafsi. Sumpah jenis yang ketiga adalah bersumpah atas nama Allah atas dasar i'jab bin nafs. Atas dasar percaya diri. Atau atas dasar kesombongannya. Atas dasar terlalu percaya diri. Dan juga atas dasar membenci orang tersebut. Membenci, putus asa dan seterusnya daripada perasaan-perasaan yang tidak benar. Jadi kita ulangi bahwa yang jenis yang ketiga adalah bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah yang didasari dengan sifat-sifat yang tercela. Itu ringkasnya. Yang didasari atas sifat-sifat yang tercela. Apa contohnya sifat-sifat yang tercela? I'jab bin nafs. Terlalu menyombongkan diri, percaya diri. Ujub, percaya diri. Kemudian putus asa. Kemudian su'udzon, buruk sangka kepada Allah.
Nah, kalau yang ketiga ini, maka ini tidak boleh. Contoh yang ketiga ini adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dinukilkan oleh penulis di sini. Apa yang disebutkan oleh penulis, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dinukilkan oleh penulis dalam bab ini. Jadi, contohnya orang ini tidak orang ini suuzon kepada Allah, putus asa kepada fulan yang dia nasihati sehingga menyebutkan wallah la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, ini jenis yang ketiga yang tidak dibolehkan. Adapun jenis yang keempat tentu bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ini tidak dibolehkan. Karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bersumpah atas nama makhluk Allah Subhanahu wa taala selain Allah. Baik, itu jenis-jenisnya sehingga mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi itu difahami sehingga ketika kita akan bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah, maka hendaknya dilihat mana satu yang boleh, mana satu yang tidak boleh. Baik. Jadi kalau yang tadi nomor 1 bersumpah atas nama Allah untuk menguatkan perbuatan Allah berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka ini boleh. Jadi bukan maksudnya adalah kata seperti orang kita seolah-olah orang yang menyebutkan itu seolah-olah memegang kunci surga, memegang kunci neraka gitu. Atau dikatakan kepadanya seolah-olah sendiri seorang saja atau sendiri saja yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Bukan demikian. Tapi itu menguatkan apa yang disebut oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat, ini kita berbicara umum. Adapun orang per orang, itu hukumnya lain. Orang per orang, hukumnya lain. Baik. Jadi itu sebelum kita lihat satu-satu apa yang disebutkan oleh penulis di sini, harapannya tadi apa yang disebutkan sudah dirangkum ya, sudah dicatat sehingga jelas. Nah, sekarang kita melihat dan mendengar dulu apa yang disebutkan oleh penulis di sini dari hadis yang ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam bin Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab, Jundub bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Faqala Allah azza wa jal, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahawa aku tidak mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa orang yang bersumpah demikian itu adalah orang yang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, dia telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Taib. Itu dia yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala kaitannya dengan bab kita ini, yaitu larangan bersumpah mendahului Allah. Tadi kita sebutkan apa yang dimaksud dengan bersumpah dengan atas nama Allah. Kemudian jenis-jenisnya, mana satu yang boleh, mana satu yang tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh itu apa kaitannya dengan tauhid, tadi sudah kita sebutkan. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh beliau. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam qala rajulun wallahi la yaghfirullah li fulan. Faqala Allah azza wa jalla man dhal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Daripada Jundub bin Abdullah, ia berkata, yaitu meriwayatkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah berfirman, siapa yang bersumpah mendahuluiku,
bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Siapa dia? Berani bersumpah, memastikan bahwasanya si fulan tidak akan aku ampuni, kata Allah. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah menghapuskan amalmu. Dan aku telah menghapuskan amalmu. Nah, ini hadis-hadis sahih dan tentunya hadis ini sangat luar biasa. Oleh karena itu kaitannya dengan bab tauhid ini sangat jelas dan berbahaya sekali apabila orang terjatuh ke dalamnya. Apabila orang terjatuh kepadanya. Baik, di sini disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang memastikan bahwasanya si fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Dan kepastiannya itu didasari atau kepastiannya itu dipastikan dengan ucapan wallahi, bersumpah. Dan tadi kita sebutkan ini yang tidak dibolehkan. Ini yang tidak dibolehkan. Baik. Kenapa orang ini sampai demikian? Disebutkan dalam riwayat bahwasanya sebab orang ini mengatakan demikian karena disebutkan bahwa fulan yang disebutkan olehnya tidak akan diampuni oleh Allah itu pernah dinasihati supaya tidak bermaksiat. Dinasihati supaya tidak melakukan supaya melakukan ketaatan, yaitu tidak bermaksiat. Lalu suatu hari orang yang menasihati ini melihat fulan bermaksiat. Lalu orang yang menasihati mengatakan kepada si fulan, wallah la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Nah, begitu. Jadi itu dalam riwayat tersebut, fulan yaitu orang yang menasihati ini itu berputus asa kepada si fulan yang dia nasihati. Oleh karena itu dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa fulan yang dinasihati mengatakan, tinggalkan aku dengan urusanku. Tinggalkan aku dengan urusanku. Jangan kamu selalu mengawasi terus. Katanya. Artinya apa? Artinya si fulan yang menasihati ini tidak mengetahui apa hakikat amalan daripada fulan yang dinasihati. Oleh itu fulan yang dinasihati ini mengatakan, udah tinggalkan aku. Tinggalkan aku dengan Allah. Jadi jangan kamu Allah tidak menjadikan kamu sebagai pengawasku. Sedikit-dikit ini, sedikit-dikit ini, sedikit ini. Ya tentu ini sepertinya fulan yang memberikan nasihat tidak menjalankan nasihat dengan cara yang benar. Nah, di sini juga diketahui bahwa bagaimanapun seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh memastikan, apalagi bersumpah atas nama Allah, fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Apalagi berani bersumpah atas nama Allah, fulan akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini kita berbicara fulan ya, yaitu orang per orang, pribadi, individu. Ini tidak boleh. Adapun berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan amalannya, sifatnya, kemudian kita bersumpah dengan nama Allah atas perbuatannya, atas sifatnya, maka boleh apa tidak kita bersumpah atas nama Allah? Boleh. Maka tadi di awal kita sebutkan supaya kita mengetahui perbedaan bab ini. Supaya kita bisa menjawab. Kalau kita sebut membantah, kita bisa menjawab kepada orang-orang yang mengatakan Wahabi, Salafi itu membid'ahkan, mengkafirkan, memasukkan ke orang ke dalam neraka, mereka sendiri yang memiliki surga dan seterusnya. Ini adalah salah satu di antara titik perbedaannya. Bahwasanya kita bersumpah atas nama Allah dan itu dibolehkan atas dasar dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah kaitannya dengan sifat. Kaitannya dengan perbuatan secara umum yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya perbuatan itu akan mendapatkan pahala misalnya, atau akan memasukkan atau menjadi penyebab orang itu mendapatkan neraka. Nah, sekarang fulan yang menyombongkan diri, meninggikan diri dan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini itu langsung memvonis, langsung menghukumi si fulan pribadinya. Si fulan pribadinya menghukumi pribadi orang ini bahwasanya orang ini tidak akan diampuni oleh Allah. Wallahi katanya.
Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini berat sekali. Sebab itulah, yakni manhaj salaf tidak pernah memvonis, tidak pernah memastikan, menghukumi orang per orang. Orang per orang, kafirlah, dan seterusnya, itu sebelum ada atau sebelum tercukupinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Dan itu tentu bagi mereka ahli ilmu, para ulama. Nah, adapun yang kita baca di sini adalah kaitannya dengan sifat. Nah, ini sering kita ingatkan supaya lebih paham lagi bahwasanya ketika menyebutkan neraka, surga dan seterusnya, kita yakini itu semua karena itu disebut oleh Al-Quran dan Sunnah. Kaitannya dengan amalan. Adapun orang-orangnya, apakah orang yang masuk surga, apakah orang yang masuk neraka, fulan-fulannya, orang-orangnya, maka ini tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini juga tadi kita sebutkan dari hadis ini diketahui bahwa seorang yang menasihati itu hendaknya melaksanakan cara-cara yang terbaik, cara-cara yang hikmah ketika menasihati, supaya orang yang dinasihati ini tidak lari, supaya orang yang dinasihati tidak kecil hati. Dan juga dapatkan faedah daripada hadis ini, kita tidak pernah berputus asa dan suudzon di dalam menasihati. Tidak pernah berputus asa dan suudzon ketika menasihati seorang. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita berputus asa, maknanya kita telah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berputus asa kepada Allah, kemudian sekaligus suudzon kepada Allah. Bahwasanya orang ini dah tidak boleh lagi berubah lah. Tidak bisa kita rubah lagi dah. Tidak akan berubah lagi begitu. Ini tidak boleh seperti itu. Artinya kita tidak boleh berputus asa ketika menasihati. Dan juga harus husnudzon, terutama kepada Allah. Kalau sekarang tidak diberikan hidayah kepada Allah, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin waktu-waktu yang akan datang, mungkin dan mungkin. Begitu seterusnya kita husnudzon kepada Allah. Adapun kita confirm, pastikan si fulan tidak akan berubah lagi, apalagi si fulan tidak akan diampuni oleh Allah lagi, maka ini menandakan bahwa kita suudzon kepada Allah. Menandakan kita suudzon kepada Allah, berputus asa kepada Allah. Nah, ini bahaya sekali. Dan sekaligus ada unsur menyombongkan diri kepada Allah. Nah, ini tidak boleh. Maka kata Allah di sini dalam hadis ini, siapakah mereka yang menyombongkan diri, mendahulukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mendahulukan aku tidak mengampuni fulan. Siapa mereka? Ini kata Allah. Lalu Allah menyebutkan, inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Kata Allah, sungguh aku telah mengampuninya. Yakni mengampuni fulan yang tadi disebutkan oleh orang yang menasihati itu, Allah tidak akan mengampuni. Justru malah kebalikannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukti bahwasanya Allah itu yang membolak-balikkan hati. Bukti Allah membolak-balikkan hati. Ya, contoh banyak di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa sangka Abu Sufyan akan menjadi seorang sahabat Nabi SAW. Siapa sangka Khalid bin Walid masuk Islam. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi SAW yang dahulunya memusuhi Nabi, memerangi Nabi, akhirnya masuk Islam dan menjadi orang yang terdepan membela Islam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu jangan sampai berburuk sangka pada Allah, berputus asa dan seterusnya. Karena akibatnya fatal, akibatnya bahaya sekali. Ini Allah menyebutkan, inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuninya. Ghufran, makna daripada maghfirah. Ini ghafartu lahu, makna daripada ampunan, dalam hal ini maghfirah atau ghufranullah, ampunan Allah, maknanya adalah yakni ada unsur at-taghtiyah was-sitr di situ. Maknanya adalah Allah mengampuni sekaligus menutupi. Sekaligus menutupi. Karena ghufran atau maghfirah itu berasal dari kata mighfar. Mighfar itu adalah topi
besi yang dipakai oleh orang-orang yang perang zaman dahulu. Topi besi yang dipakai oleh orang-orang yang berperang di zaman dahulu. Itu pasukan-pasukan zaman dahulu kalau kita lihat kan ada topi besinya itu. Nah, itu namanya mighfar namanya. Mighfar. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menutupi kepalanya, melindungi kepalanya dari senjata-senjata dan seterusnya agar tidak mengenai kepalanya. Begitu juga ketika Allah mengampuni seorang Ghafur, nama Allah Ghafur, dan memberikan maghfirah, memberikan ampunan kepada seorang, bagaimana bentuknya? Allah mengampuni sekaligus menutupinya, menutupi orang ini. Maka siapa-siapa yang ditutupi oleh Allah, siapa-siapa yang mendapat maghfirah oleh Allah, ini mereka-mereka lah yang mendapatkan keutamaan yang besar. Mendapatkan ampunan, kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang lain. Taib. Lalu tidak sampai di situ Allah sebutkan, inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuninya. Tidak sampai di situ, tapi Allah menyebutkan lagi wa ahbaqtu amalak. Wa ahbaqtu amalak, dan aku telah menghapuskan amalmu. Aku telah menghapuskan amalmu. Na'udzubillah min dzalik. Amal siapa yang dihapus? Amal fulan yang berani bersumpah mendahului Allah tadi. Berani bersumpah, ya, mendahului Allah, keputusan Allah, menyombongkan diri, suudzon kepada Allah, dan seterusnya, maka hasilnya apa? Ahbabtu amalak, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menghapuskan amalmu. Dan ini sangat luar biasa, harus betul hati-hati. Banyak orang yang menyangka bahwa hal-hal seperti ini remeh. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Dan sekali lagi balik, ini menunjukkan pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Nah, diperhatikan baik-baik, wa ahbabtu amalak. Dilihat lafaz hadisnya di situ, tulisan Arabnya, wa ahbabtu amalak. Ihbab di sini maknanya adalah menghapuskan. Kemudian amalak di sini adalah amalanmu. Diperhatikan baik-baik, di sini ada dua penafsiran para ulama di sini. Mana satu amalan yang dihapus oleh Allah? Mana satu amalan yang dihapus oleh Allah? Ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah seluruh amalnya itu dihapus oleh Allah. Seluruh amalnya dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena menurut kaidah usul fiqh, disebutkan dalam usul fiqh, kaidah usul fiqh disebutkan mufrad mudhaf ya'um. Mufrad mudhaf ya'um. Kata tunggal apabila menjadi mudhaf atau diidhafahkan kepada ma'rifah, maka hasilnya adalah umum. Contoh adalah milik amalun. Amalun di sini adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal, bentuk satu. Lalu disandarkan kepada kaf di sini. Domir kaf di sini. Nah, kita tahu domir kaf ini termasuk bagian daripada ma'rifah dalam bahasa Arab. Nah, walaupun amalan dalam hal ini bentuk tunggal, tapi karena disandarkan kepada bentuk ma'rifah, maka menunjukkan umum, menunjukkan banyak. Menunjukkan umum. Berarti menunjukkan bahwasanya semua amalmu itu terhapus. Semua amalmu itu terhapus. Walaupun amalan di sini sekali lagi bentuknya tunggal. Apa jamak daripada amalan? Apa jamak daripada kata amal? Jamaknya adalah a'mal. A'mal. Jadi bentuk jamak plural daripada amal adalah a'mal. Amalan-amalan. Tapi walaupun disebut di sini dalam hadis ini bentuk tunggal, tapi dia disandarkan kepada ma'rifah, maka hasilnya adalah umum. Berarti dengan keumuman makna ini, maka seluruh amalnya itu terhapus, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama, dan tentu ini dahsyat sekali. Luar biasa, khatir, bahaya sekali. Yang sampai kita termasuk ke dalam hal ini, na'udzubillah min dzalik. Dengan ucapan yang terkesan ringan bagi sebagian orang, namun hasilnya dahsyat. Menghapuskan amal seluruhnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah
amalan yang dihapus adalah amalan yang dibanggakannya, amalan atau dosanya itu saja. Taib, amalan yang berkaitan dengan dosanya itu, amalan yang berkaitan dengan dosanya. Apa amalan yang berkaitan dengan dosanya di sini? Dia membanggakan diri kepada fulan, bahwasanya dia orang ini ahli taat. Oh, orang ini seolah dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lalu ketika dia melihat fulan bermaksiat yang dia pernah konon nasihati, dia merasa bangga, merasa tinggi, merasa levelnya lebih tinggi daripada fulan. Maka amalan-amalan yang dia banggakan dirinya tersebut itu yang dihapus oleh Allah. Adapun amalan-amalan yang lain yang tidak ada kaitan dengan kebanggaan dirinya, membangga-banggakan dirinya terhadap fulan yang tadi disebutkan tidak akan diampuni oleh Allah, ini tetap diterima oleh Allah. Ini pendapat yang kedua. Namun tadi pendapat yang pertama pun juga kuat. Oleh karena itu, walaupun kita mengambil pendapat yang kedua pun masalah juga. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi pendapat yang pertama. Seluruh amal kita ditolak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik gara-gara ucapan yang ini. Gara-gara ucapan ini. Oleh karena itu, hati-hatilah. Hati-hati kita semua. Baik, selanjutnya, wa fi hadits Abi Hurairah anna al-qaila rajulun 'abidun. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah orang yang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata, ia telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Nah, kalau melihat apa yang disebut oleh Abu Hurairah di sini, yang mengatakan bahwasanya ia, yaitu orang yang ahli ibadah tadi, telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya, ini menguatkan pendapat yang pertama. Menguatkan pendapat yang pertama. Yaitu pendapat yang mengatakan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh amalnya. Seluruh amalnya. Tidak hanya amalan yang berkaitan dengan fulan yang dia confirm tidak diampuni oleh Allah, yaitu amalan-amalan yang dia banggakan di hadapan fulan tadi, tidak, tapi seluruh amalnya. Karena Abu Hurairah mengatakan di sini telah mengucapkan suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya kalau udah hancur dunia akhirat apalagi? Dan ini disebut Abu Hurairah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah orang yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ayul ikhwatul akhwat semuanya, jamaah semua di mana saja antum berada, ini pentingnya ilmu. Ibadah itu penting, tapi hendaknya didasari oleh ilmu. Jadi banyak di antara kita yang rajin, Masya Allah ibadah, namun ilmunya kurang, justru malah menjadi bumerang. Justru malah menjadi penyebab mereka rusak. Betapa banyak di antara kelompok-kelompok kaum muslimin di zaman sekarang ini yang hanya bersemangat saja ketika beribadah, bersemangat ketika berdakwah, modal semangat saja. Namun apa akhirnya? Hancur. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu yang disebut oleh penulis rahimahullah di sini, bahwasanya disebutkan satu hadis saja di sini, dan ini cukup memahamkan kepada kita bahwa kita semua harus mendasari ibadah-ibadah kita, mendasari gerakan-gerakan kita atas dasar ilmu. Tidak hanya gerakan zahir, tangan, kaki, dan seterusnya, justru yang paling kita jaga adalah lisan. Lisan. Betapa banyak orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka akibat lisannya. Akibat lisannya. Tauhidnya hancur, amalannya hancur gara-gara lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak contoh sekarang ini di bulan Sya'ban. Kalau kita lihat dua jenis tadi yang tidak diampuni oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah, ada dua orang, yaitu orang yang syirik kepada Allah dan orang yang memiliki masalah.
orang yang bermusuhan. Kebanyakan permusuhan itu berasal dari lisan. Baik lisan yang diucapkan maupun lisan yang dituliskan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwat wal akhwat semuanya, yaitu pandai-pandailah kita menjaga lisan ini. Ya tentu kita harus kontrol benar-benar dengan ilmu. Kontrol benar-benar dengan kesabaran. Baik, semoga apa yang disampaikan tadi difahami dan untuk mengulangi lagi kita membaca kesimpulan daripada bab ini, yaitu kandungan bab ini. Nah, kandungan bab ini. Peringatan untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Kedua, hadis di atas menunjukkan bahawa neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendal jepitnya. Nah, itu yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua di sini, ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebutkan neraka itu lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya, sendal jepitnya. Itu maknanya menunjukkan bahwasanya neraka dekat. Begitu juga dengan surga, kata Nabi SAW, dekat juga. Cuma masalahnya mau apa tidak. Mana satu yang kita pilih? Ya tentu harus berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya tawakal Allah, minta taufik kepada Allah agar kita senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan-jalan surga. Nah, ketiga, begitu juga surga. Nah, begitu juga dengan surga. Jadi maknanya adalah dengan lisan saja, dengan ucapan kalimat saja, orang itu boleh masuk neraka. Dengan satu kalimat saja, orang itu boleh masuk surga. Begitu maksudnya. Tidak hanya berjihad fisabilillah, tidak hanya terbunuh di jalan Allah, tidak hanya berinfak, itu memang iya. Tapi dengan lisan saja, orang itu boleh masuk neraka, boleh masuk surga. Nah, selanjutnya. Keempat, buktinya adalah apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah di atas. Dia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Nah, buktinya bahwasanya Nabi SAW menyebutkan surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sandal jepitnya tadi disebutkan. Buktinya apa? Buktinya orang ini walaupun ahli ibadah luar biasa, tapi mengucapkan kalimat yang seperti itu ringan sepertinya, tapi dengan kalimatnya itu hancur dunia akhiratnya, seperti yang disebut oleh Abu Hurairah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kiaskan kepada kalimat-kalimat yang membinasakan lainnya. Kalimat-kalimat yang membinasakan lainnya. Kalimat kita kepada orang tua, kalimat kita kepada saudara, kalimat kita kepada kawan, dan seterusnya, itu hendaknya ditimbang-timbang sebelum keluar. Ditimbang-timbang sebelum ditulis. Itulah kalau mau nulis ya di WhatsApp, pernah sering kita sebutkan ini. Bahwa tulisan itu sama hukumnya dengan ucapan. Tulisan sama hukumnya dengan ucapan. Jadi sebagaimana ucapan, kita sebelum kita ucapkan, berfikirlah 1000 kali. Baru mengucapkan. Timbang-timbang baru ucapkan. Begitu juga dengan tulisan. Timbang-timbang, ini kalau saya share, kalau saya tulis, ini sesuai apa tidak? Kalau sesuai dengan si fulan, apakah grup-grup yang lain, apakah kawan-kawan yang lain di grup, apabila di dalam satu grup, ini boleh apa tidak? Kira-kira mereka paham apa tidak? Kira-kira banyak faedahnya apa tidak? Nah, begitu. Jadi kalau tidak ada faedahnya walaupun benar, ya sudah jangan. Kalau ada faedahnya tapi hanya sedikit saja, hanya sekedar apa begini saja, atau hanya sekedar untuk ketawa-ketawa saja, sudah, lebih baik kontrol diri. Apalagi perkataannya dusta, atas nama Nabi, tidak benar, tidak jelas sumbernya, dan seterusnya. Ya tentu lebih aula, lebih utama untuk kita tidak share. So itulah dalam hal ini, as-sukut itu aslam. Diam itu lebih selamat. Diam itu lebih selamat. Nah, selanjutnya. Kadang-kadang seseorang mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan kerana adanya sesuatu yang ia benci. Ya, jadi kadang-kadang Allah, seorang mendapatkan ampunan dari Allah disebabkan karena adanya sesuatu yang ia benci. Dan itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan kepada kalian berperang. Dan perang itu kurhun lakum. Kalian benci, tidak suka. Siapa yang suka berperang? Nah, tapi justru dengan perang itu Allah meridhai mereka. Yang mati di jalan Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh itulah dalam ayat itu disebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi suatu hal yang kalian tidak sukai itu boleh jadi baik untuk kalian. Dan kebalikannya, yang kalian anggap baik itu boleh jadi keburukan untuk kalian. Nah, oleh karena itu pasti semua ada hikmahnya. Pasti semua ada hikmahnya. Silakan cek di kehidupan kita masing-masing. Baik peristiwa-peristiwa besar seperti corona sekarang ini atau peristiwa-peristiwa di keluarga kita masing-masing. Itu suatu hal yang kadang awalnya kita tidak suka, tapi justru malah itu yang menjadikan kita semangat untuk beribadah dan seterusnya. Menjadilah kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh beliau. Kadang-kadang seorang mendapatkan keampunan dari Allah disebabkan karena adanya suatu ia benci. Dia benci, dia tidak suka kepada orang ahli ibadah ini seolah-olah pengawas begitu. Seolah-olah bosnya begitu. Dikit-dikit ini. Ya tentu ini keliru dalam menasihati tentunya. Orang mana suka begitu. Tidak ada yang suka. Tapi justru karena ketidaksukaannya justru malah membuat dirinya lurus, membuat dirinya tobat, membuat dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ayyuhal ikhwatul akhwat rahimakumullah, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah dimanapun saja antum berada, kiranya sampai di sini bab ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan kitab tauhid, yaitu bab selanjutnya, dan sepertinya tidak akan lama lagi kitab tauhid ini kita akan khatam, kita akan selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk selalu mengamalkan apa yang kita amalkan, dan juga diberikan taufik untuk terus melanjutkan pelajaran kajian kita, baik itu kajian offline di sini maupun kajian online seperti ini. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada pertanyaannya. Ini soalan ini. Kita baca dulu soalannya. Apakah sumpah yang tidak diperbolehkan bersumpah dengan sifat Allah Maha Pengampun atau menerima taubat? Bagaimana dengan sifat Allah yang lain? Misalnya bersumpah Allah tidak akan memberi rizki. Baik. Jadi jawaban daripada pertanyaan ini kita ulangi. Apakah sumpah yang tidak diperbolehkan bersumpah dengan sifat Allah Maha Pengampun atau menerima taubat? Bagaimana dengan sifat Allah yang lain? Misalnya bersumpah Allah tidak akan memberi rezeki. Yang jelas ketentuannya tadi seperti tadi. Jadi dia bersumpah Allah tidak akan memberi rezeki kepada siapa? Kepada siapa? Jadi kalau berbicara fulan, orang-orangnya, individunya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena kita tidak memastikan, siapa yang memastikan si fulan tidak diberikan rezeki. Tapi kalau contoh, siapa yang bermaksiat, siapa yang ini, Allah tidak akan berikan dia rezeki demi Allah. Demikian secara umum. Maka ini boleh. Adapun yang pertama ini apa? Maksudnya apakah sumpah yang tidak diperbolehkan bersumpah dengan sifat Allah Maha Pengampun atau menerima taubat? Ini sepertinya sudah ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li soal. Indi soal ya Ustaz, katanya bagaimana dengan sumpah jabatan dengan nama Allah sebagai seremonial? Apakah ini termasuk roja ataukah termasuk main-main? Baik. Sumpah jabatan kalau atas nama Allah, maka ini termasuk bukan main-main, tapi termasuk betul-betul. Termasuk betul-betul, sehingga ketika orang itu mendapatkan jabatan, maka dia bersumpah atas nama Allah. Maka kalau atas nama Allah, maka jadi. Tapi ini tentu bahasanya adalah bukan bahasan yang ini ya, tapi bahasan sebelumnya, yaitu bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah untuk memperkuatkan atau mentakkid ya perbuatannya.
Nah, jadi ini bahasan yang sebelumnya. Jadi kalau bersumpah atas nama Allah, maka berlaku kembali di sini. Jadi kalau kita lihat di negeri kita, adapun caranya diangkat Quran dan seterusnya itu keliru ya. Ya, itu ya tentu ya kita tidak melihat yang itu. Tapi yang kita lihat lafaznya. Yang kita lihat lafaznya. Nah, jadi dibilang ikuti saya yang beragama Islam demi Allah gitu. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya demi Allah. 1, 2, 3. Itu bersumpah. Bersumpah atas nama Allah. Itu jadi itu. Jadi kalau melanggar maka sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat. Nah, jadi apakah ini termasuk rojak ataukah termasuk main-main? Ini tidak termasuk main-main. Dan sekali lagi bukan bahasan yang ini ya. Ini kalau yang tadi ya, sumpah jabatan itu bukan yang bahasan yang ini. Tapi bahasan sebelumnya yaitu sumpah atas nama Allah. Wadah ya? Baik, selanjutnya jika wajazakallah khair. Selanjutnya, jika kita kenal seorang kerabat yang memang seorang yang suka menipu, terutama min bab duit, terutama dalam bab duit menipu, dan kita nasihati orang lain agar tidak mempercayai kerabat tersebut agar menyelamatkan mereka dari tertipu. Macam mana kita hendak jaga hati kita dari suuzon kepada kerabat tersebut? Ini kalau dalam hal ini ya tentu tidak ada kaitan dengan bab ini, maka apakah boleh apa tidak? Seperti ini boleh. Karena untuk menasihatkan orang agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang merugikannya. Tidak boleh. Maka dalam hal ini masuk ke dalam hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah, tolonglah saudaramu yang zalim, berbuat zalim maupun yang terzolimi. Yang berbuat zalim maupun terzalimi. Yang berbuat zalim bagaimana cara menolongnya? Kita nasihati. Ya contoh nih orang ini suka menipu duit, ya kita nasihati. Au mazluman, atau orang yang dizalimi. Maka dalam bagaimana caranya? Ya kita nasihati orang-orang itu supaya orang ini tidak bermuamalah dalam urusan uang, dalam urusan duit kepada orang ini. Maka boleh apa tidak kita nasihati orang kalau datang si fulan jangan kasih dia ngutang. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena dalam rangka menyelamatkan kawan kita ini terjatuh ke dalam hal-hal yang merugikannya sebagaimana halnya kita pernah dirugikan oleh fulan ini. Ini kalau kita yakin fulan belum merubah diri, belum bertaubat. Tapi kalau udah fulan bertaubat ya tentu tidak boleh seperti itu. Wadah ya? Taib. Ada lagi apa tidak ini? Atau ya sudah nih sepertinya. Nah, Taib, kalau udah tidak ada lagi, kita tutup kelas kita hari ini, kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah, dan juga senantiasa Allah menjaga kita, memberikan kita taufik untuk lurus di atas jalannya, di atas manhaj salaf ini, kita, keluarga kita dan juga seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.